Gerakan ini mengubah sebuah wilayah besar tanpa mengangkat senjata, tanpa invasi, tanpa penjajahan, hanya kapal-kapal yang berlayar pelan, rempah-rempah yang bernilai tinggi, dan para pedagang. Kedengaran hampir mustahil kan? Tapi justru cara inilah sebuah kebudayaan besar bisa menyebar jauh dari tempat asalnya. Indonesia tidak pernah jatuh di bawah kekuasaan India, tetapi Indonesia menerima ide-ide India. Dan semua ini dijelaskan lewat sebuah teori sejarah yang dikenal sebagai teori Waisya. Teori Waisa menyatakan bahwa masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha ke Indonesia tidak dibawa oleh raja, tentara, atau kaum pendeta. Sebaliknya, peran besar justru datang dari kaum Waisa, yaitu golongan pedagang dari India. Mereka bukan penguasa, bukan penakluk, dan tidak memiliki kekuatan politik. Tetapi melalui aktivitas perdagangan, mereka membawa lebih dari sekedar barang dagangan. Mereka membawa cara hidup, adat istiadat, dan ajaran agama yang perlahan mulai dikenal oleh masyarakat Nusantara. Teori ini dikemukakan oleh seorang ahli sejarah bernama Nicholas Johannes Krom. Menurutnya, para pedagang India datang ke Nusantara dengan sangat bergantung pada angin musim. Jika kondisi angin tidak memungkinkan, mereka tak akan berlayar. Namun ketika angin mendukung, kapal-kapal dagang itu mulai berdatangan ke pelabuhan-pelabuhan di Indonesia. Karena harus menunggu perubahan angin untuk kembali ke India, yang bisa memakan waktu berbulan-bulan, para pedagang ini akhirnya menetap sementara di Nusantara. Dan justru dalam masa penantian inilah, interaksi budaya mulai terjadi. Sekarang kita geser fokus ke satu wilayah yang jadi pusat perhatian para pedagang saat itu, yaitu Indonesia. Indonesia dikenal sebagai daerah yang sangat kaya akan rempah-rempah, seperti lada, pala, dan cengkeh. Rempah-rempah ini bukan barang-barang biasa. Di India dan wilayah lain, nilainya sangat tinggi. Inilah yang membuat para pedagang India datang ke Nusantara, bukan untuk menguasai wilayah, tapi untuk berdagang. Mereka tiba di pelabuhan-pelabuhan sebagai tamu, sebagai mitra bisnis, bukan sebagai penguasa. Para pedagang ini kemudian menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan di wilayah mereka singgah. Mereka membawa hadiah berupa barang-barang mewah untuk raja setempat. Dari sinilah muncul rasa percaya dan jaminan keamanan. Hubungan ini tidak hanya sebatas perdagangan. Banyak pedagang India yang menikah dengan perempuan Indonesia, membentuk ikatan keluarga, dan menyatu dengan masyarakat lokal. Melalui hubungan inilah, kebudayaan dan ajaran Hindu-Buddha mulai dikenal secara perlahan. Karena sangat bergantung pada angin musim, para pedagang India seringkali harus menetap cukup lama di Nusantara. Mereka menunggu datangnya angin tepat untuk kembali berlayar yang memakan waktu sehingga 6 bulan loh. Tidak heran kalau kemudian muncul perkampungan-perkampungan India di beberapa daerah Indonesia. Keberadaan perkampungan ini menjadi salah satu bukti sejarah yang memperkuat teori Waisya. Sebelum masuknya pengaruh Hindu-Buddha, masyarakat Indonesia sudah memiliki sistem kepercayaan sendiri. Mereka menganut animisme dan dinamisme, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang dan kekuatan alam. Kepercayaan ini sudah mengakar kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Nusantara. Karena itu, masuknya kebudayaan baru tidak langsung menghapus kepercayaan lama. Sebaliknya, terjadi proses penyesuaian dan penerimaan secara bertahap. Inilah alasan mengapa perubahan keagamaan di Indonesia berlangsung secara perlahan, bukan secara tiba-tiba. Seiring waktu ajaran Hindu-Buddha mulai dikenal oleh kalangan elit dan penguasa lokal, para raja melihat ajaran ini bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai sesuatu yang bisa memperkuat kekuasaan dan struktur kerajaan. Karena Hindu-Buddha tidak dipaksakan oleh masyarakat, melainkan diadopsi secara sadar oleh para penguasa. Hal ini dibuktikan dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha seperti Takutai, Tarumanegara, Sriwijaya, hingga Majapahit. Dari sinilah ajaran dan kebudayaan Hindu-Buddha mulai menyebar secara luas. Proses ini memperkuat inti dari teori Waisa, bahwa para pedagang India tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi nilai juga, kebiasaan, dan ajaran agama. Melalui perdagangan, interaksi sosial, dan
hubungan jangka panjang. Pengaruh budaya India menyebar tanpa paksaan. Teori Waisak menunjukkan bahwa perdagangan bukan hanya soal keuntungan ekonomi. Perdagangan juga menjadi jembatan perubahan budaya dan kepercayaan. Teori Waisa mengingatkan kita bahwa perubahan besar dalam sejarah tidak selalu datang lewat peperangan atau kekuasaan. Di Indonesia, perubahan itu terjadi lewat kapal yang singgah, pedagang yang menetap, dan hubungan yang dibangun pelan-pelan. Hindu-Buddha tidak masuk ke Nusantara karena dipaksakan, tetapi karena diterima. Melalui perdagangan, perkawinan, dan kepercayaan, budaya India menyatu dengan budaya lokal. Dan dari proses yang damai inilah lahir salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia. 1, 2, 3. Teori Waisak. Kita mengingatkan kita. Mana dulu, Set? Sabar dong. Siapa yang makan? Ini. Lek. Di belakangku ada anak-anak kendaraan ya. Bapak mau jadi presiden ya? Boleh. Iya. Oh, memang. Sih, ketahuan dia. Gini. Enggak. Cepat. Astaga, padahal udah bagus loh. Ingat, bagaimana? Opininya gimana?